Assalamualaikum, sahabat Pandawa Meratus. Salam Nusantara. Terima kasih kepada Anda semua yang telah subscribe, menonton, menyukai dan membagikan link channel ini. Saya doakan semoga Anda semua diberi panjang umur, sehat walafiat, dan diberi keberkahan rezeki lahir batin di dunia dan di akhirat. Amin. Allahumma amin. Dalam kesempatan ini kita masih membahas kisah perjalanan spiritual Wali Agung Ibrahim bin Azam bagian kedua dengan mengangkat judul 10 Keramat Wali Agung Ibrahim bin Azam, Sumur Harta Karun. Sebelumnya mari kita bersama-sama membaca surah Al-Fatihah untuk beliau. Amin Allahumma amin. Ibrahim bin Azam bersahabat dengan Imam Abu Hanifah, sang pendiri mazhab Hanafi. Pada suatu waktu, Ibrahim pernah mengunjungi Abu Hanifah memakai jubah bulu domba. Memperhatikan murid-murid memandang dengan pandangan menghina, Abu Hanifah berkata, "Tuan kita, Ibrahim bin Azam telah datang." Murid-muridnya heran dan bertanya, dengan apa dia mendapat sebutan tuan? Dengan ibadah yang terus-menerus, jelas Abu Hanifah, dia senantiasa beribadah kepada Tuhan. Sementara kita masih disibukkan dengan pemanjaan badan-badan kita sendiri. Karenanya dia menjadi tuan kita. Selain itu Ibrahim juga bersahabat dengan Imam Fudail bin Iyad, dan Imam Sufyan Tsauri. Imam Junaid al-Baghdadi menyipati Ibrahim dengan kunci ilmu pengetahuan, mistik. Imam Al-Hujawiri dalam Kasiful Mahjub menyipati perkataan-perkataan Ibrahim mengenai seluk-beluk tasawuf adalah asli dan mendalam. Ibrahim adalah orang yang sangat berhati-hati dalam setiap makanan yang masuk ke perutnya, dan Ibrahim berusaha agar makanan tersebut didapat dari hasil kerjanya sendiri. Selain memastikan kehalalan makanan tersebut, juga untuk memakan makanan utama yakni dari hasil kerja tangan sendiri seperti Nabi Daud alaihi salam meskipun jadi raja tapi makan dari hasil membuat baju besi. Setiap hari Ibrahim pergi keluar rumah untuk menjual tenaganya, bekerja hingga malam, dan seluruh pendapatannya digunakan untuk kepentingan dirinya dan sahabat-sahabatnya. Sungguh sosok pemimpin sejati di zamannya, memberi makan kawan-kawan agar dapat beribadah dengan tenang, dan Ibrahim melayani mereka dengan bekerja keras untuk memastikan kehalalan makanan tersebut. Pernah pada suatu hari ia baru membeli makanan setelah selesai salat Isya, dan kembali kepada sahabat-sahabatnya ketika hari telah larut malam. Sahabat-sahabatnya berkata sesama mereka, "Ibrahim terlambat datang, marilah kita makan roti kemudian tidur." Hal ini akan menjadi peringatan kepada Ibrahim, agar lain kali ia pulang lebih cepat, dan tidak membiarkan kita lama menunggu-nunggu. Niat itu mereka laksanakan. Sewaktu Ibrahim pulang, dilihatnya sahabat-sahabatnya sudah tertidur. Mengira bahwa mereka belum makan dan tidur dengan perut kosong, Ibrahim lalu menyalakan api. Dia membawa sedikit gandum. Maka dibuatnyalah makanan untuk santapan sahabat-sahabatnya itu apabila mereka terbangun nanti. Dengan demikian mereka bisa berpuasa esok hari. Sahabat-sahabatnya terbangun. Melihat Ibrahim sedang meniup api, jenggotnya menyentuh lantai dan air matanya meleleh karena asap yang mengepul-ngepul di sekelilingnya. "Apa yang sedang engkau lakukan?" tanya mereka. "Kulihat kalian sedang tidur," jawab Ibrahim. "Kukira kalian belum memperoleh makanan dan tertidur dalam keadaan lapar, karena itu kubuatkan makanan untuk kalian santap setelah bangun." Betapa ia memikirkan diri kita dan betapa kita berpikir yang bukan-bukan mengenai dirinya, ujar mereka saling berkata di antara kawan-kawan. Sahal bin Ibrahim berkisah, ketika melakukan perjalanan dengan Ibrahim bin Azam, aku jatuh sakit. Ibrahim menjual segala sesuatu yang dimilikinya, dan menggunakan uang yang diperolehnya itu untuk merawat diriku. Kemudian aku memohon sesuatu kepada Ibrahim, dan ia menjual keledainya. Dari hasil penjualan itu diperuntukkannya padaku. Setelah sembuh aku bertanya kepada Ibrahim, "Di manakah keledaimu?" "Telah kujual," jawab Ibrahim. "Apa sekarang tungganganku?" tanyaku. "Saudaraku," jawab Ibrahim, "naiklah ke atas punggungku ini."
Kemudian ia mengangkat tubuhku ke atas punggungnya dan menggendongku sampai ke persinggahan yang ketiga dari tempat itu. Pernah pada suatu waktu seseorang bertanya pada Ibrahim, "Sejak engkau menempuh kehidupan yang seperti ini, apakah engkau mengalami kebahagiaan?" "Sudah beberapa kali," jawab Ibrahim. "Pada suatu ketika aku sedang berada di atas sebuah kapal, dan nahkoda tak mengenal diriku. Aku mengenakan pakaian yang lusuh, dan rambutku belum dicukur. Aku sedang berada dalam suatu ekstase spiritual namun tak seorang pun di atas kapal itu yang mengetahuinya. Mereka menertawai dan memperolok-olokku. Di atas kapal itu ada seorang pembadut. Setiap kali menghampiriku ia menjambak rambutku, dan menamparkan tengkukku. Pada saat itu aku merasakan bahwa keinginanku telah tercapai, dan aku merasa sangat bahagia karena dihinakan sedemikian rupa. Tanpa terduga-duga datanglah gelombang raksasa. Semua yang berada di atas kapal khawatir kalau mereka akan tenggelam. Salah seorang dari penumpang harus dilemparkan ke laut agar muatan jadi ringan, teriak jurumudi. Mereka segera menangkapku untuk dilemparkan ke laut. Tetapi untunglah seketika itu juga gelombang mereda dan perahu itu tenang kembali. Pada saat mereka menarik telingaku untuk dilemparkan ke laut itulah aku merasakan bahwa keinginanku telah tercapai dan aku merasa berbahagia. Dalam peristiwa lain, aku sedang asyik dalam ekstase. Seorang pembadut datang dan mengencingiku. Pada saat itu aku pun merasa bahagia. Dalam sebuah peristiwa, aku memakai sebuah jubah bulu. Jubah itu penuh dengan kutu yang tanpa ampun lagi menggigiti tubuhku. Tiba-tiba aku teringat akan pakaian bagus yang tersimpan di dalam gudang, tetapi hatiku berseru, "Mengapa? Apakah semua itu menyakitkan?" Pada saat itu aku merasa bahwa keinginanku telah tercapai. Pada musim dingin Ibrahim mengenakan baju kulit berbulu tanpa dilapisi pakaian dalam. Di musim dingin juga dia tidak pernah menggunakan khuf dan sorban. Sedangkan pada musim panas dia membeli 2 kain. Satu dijadikan sarung dan satunya lagi dia kenakan sebagai baju. Dia selalu berpuasa baik ketika dalam perjalanan dan ketika berada di rumah. Dia tidak tidur pada malam hari. Di malam hari dia bertafakur. Jika dia telah selesai menggiling, dia mengutus salah seorang sahabatnya untuk berhitung dengan pemilik sawah, lalu sahabatnya tersebut datang membawa uang dirham. Ibrahim tidak menyentuh uang itu dan berkata kepada sahabat-sahabatnya, "Pergilah kalian, makanlah kesukaan kalian." Jika dia tidak bekerja sebagai penggiling, dia mencari upah dengan bekerja sebagai penjaga kebun dan ladang. Dia duduk dan menggiling semua gandum dengan menggunakan 1 tangan. Ibrahim berkata, "Maksudnya 2 kafis. 1 kofis adalah 12 sa, atau 33 liter. Sahal bin Bisir berkata, "Suatu ketika Ibrahim lewat di hadapanku sedangkan aku sedang membelah kayu yang membuat aku kepayahan. Ibrahim lalu berkata kepadaku, 'Wahai Muhammad, kamu telah lemah.' Aku menjawab, 'Ya.' Ibrahim berkata, 'Perintahkanlah kami melakukannya.' Aku menjawab, 'Ya.' Dia berkata, 'Pinjamkanlah kami kampak.' Aku jawab, 'Ya.' Sahal bin Bisir berkata, Ibrahim lalu mengangkat kayu tersebut dan menaruhnya di pundaknya, kemudian dia mengambil kampak dan pergi. Ketika aku masih dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba aku sudah berada di depan pintu yang sudah terbuka sedangkan kayu-kayu diletakkan di depan pintu dalam keadaan sudah terbelah. Dia melemparkan kampak dan menutup pintu lalu pergi. Sahal bin Bisir melanjutkan, Ibrahim bin Azam jika telah selesai melaksanakan sholat Isya, dia berdiri di depan rumah dan berteriak dengan suara yang lantang, "Siapakah yang ingin menggiling?" Lalu para wanita dan orang tua mengeluarkan keranjang. Lalu Ibrahim menancapkan penggilingan di antara kakinya. Ibrahim tidak tidur hingga selesai menggiling tanpa diupah. Setelah itu dia datang kepada sahabat-sahabatnya. Berikut merupakan 10 keramat wali agung Ibrahim bin Azam. Keramat pertama, ikan dan jarum emas. Suatu hari Ibrahim duduk di tepi sungai Tigris menjahit jubah tuanya. Jarumnya terjatuh ke dalam sungai.
Seseorang bertanya kepadanya, "Engkau telah meninggalkan sebuah kerajaan yang jaya, tetapi apakah yang telah engkau peroleh sebagai imbalan?" Sambil menunjuk ke sungai, Ibrahim berseru, "Kembalikanlah jarumku." 1000 ekor ikan mendongakkan kepala ke permukaan air, masing-masing dengan sebuah jarum emas di mulutnya. Kepada ikan-ikan itu Ibrahim berkata, "Yang aku inginkan adalah jarumku sendiri." Seekor ikan yang kecil dan lemah datang mengantarkan jarum kepunyaan Ibrahim di mulutnya. Jarum ini adalah salah satu di antara imbalan-imbalan yang kuperoleh karena meninggalkan kerajaan Balkah. Sedang yang lain-lainnya belum engkau ketahui. Keramat kedua, sumur harta karun. Suatu hari Ibrahim pergi ke sebuah sumur. Timba diturunkannya dan ketika diangkat ternyata timba itu penuh dengan kepingan emas. Emas-emas itu ditumpahkannya kembali ke dalam sumur. Kemudian timba diturunkan dan ketika diangkat ternyata penuh pula dengan butiran-butiran mutiara. Dengan santai mutiara-mutiara itu ditumpahkannya pula. Kemudian Ibrahim berdoa kepada Allah, "Ya Allah, Engkau menganugerahiku dengan harta karun. Aku tahu bahwa Engkau Maha Kuasa, tetapi Engkau pun tahu bahwa aku tak ingin terpesona oleh harta benda. Berilah aku air agar aku bisa bersuci." Keramat ketiga, lautan berubah jadi emas. Ibrahim menumpang perahu tetapi ia tidak mempunyai uang. Kemudian terdengar sebuah pengumuman, setiap orang harus membayar 1 dinar. Ibrahim segera sholat sunnah 2 rakaat dan berdoa, "Ya Allah, mereka meminta ongkos, tetapi aku tak mempunyai uang." Mendadak lautan luas berubah menjadi emas. Ibrahim mengambil segenggam dan memberikannya kepada mereka. Keramat keempat, selamat dari tenggelam di lautan. Raja berkisah, ketika aku dan Ibrahim sedang menumpang sebuah perahu, tiba-tiba angin topan datang menerpa dan bumi menjadi gelap gulita. Aku berteriak, "Perahu kita akan tenggelam." Namun dari langit ku dengar suara, "Jangan khawatirkan, perahu akan tenggelam karena Ibrahim bin Azam ada beserta kalian." Segera setelah itu angin mereda dan bumi yang gelap menjadi terang kembali. Keramat kelima, mengungkap tipu daya setan. Kepada Ibrahim dikabarkan mengenai seorang pertapa remaja yang telah memperoleh pengalaman-pengalaman menakjubkan dan telah melakukan disiplin yang sangat keras. "Antarkanlah aku kepadanya karena aku ingin sekali bertemu dengannya," kata Ibrahim. Mereka mengantarkan Ibrahim ke tempat si pemuda ahli ibadah tersebut. "Jadilah tamuku selama 3 hari, si pemuda mengundang Ibrahim. Ibrahim menerima undangannya dan selama itu pula Ibrahim memperhatikan tingkah lakunya. Ternyata yang disaksikan Ibrahim lebih menakjubkan daripada yang telah didengarnya dari sahabat-sahabatnya. Sepanjang malam si pemuda tidak pernah tertidur atau terlena. Menyaksikan semua ini Ibrahim merasa iri karena kalah dalam perlombaan melakukan kebaikan. "Aku sedemikian lemah, tidak seperti pemuda ini yang tak pernah tidur dan beristirahat sepanjang malam. Aku akan mengamati dirinya lebih seksama." Ibrahim berkata dalam hati, "Akan kuselidiki apakah setan telah masuk ke dalam tubuhnya atau apakah semua ini wajar sebagaimana yang semestinya. Aku harus meneliti sedalam-dalamnya." Yang menjadi inti persoalan adalah apa yang dimakan oleh seseorang. Maka diselidikinyalah makanan si pemuda. Ternyata si pemuda memperoleh makanan dari sumber yang tidak halal. Maha besar Allah, ternyata semua ini adalah perbuatan setan. Ibrahim berkata dalam hati, "Aku telah menjadi tamumu selama 3 hari, kata Ibrahim. Kini engkaulah yang menjadi tamuku selama 40 hari. Si pemuda setuju. Ibrahim membawa si pemuda ke rumahnya dan menjamunya dengan makanan yang telah diperolehnya dengan memeras keringatnya sendiri. Seketika itu juga kegembiraan si pemuda hilang. Semua semangat dan kegesitannya buyar. Dia tidak bisa lagi hidup tanpa beristirahat dan tidur. Dia lalu menangis. "Apa yang telah engkau perbuat terhadapku?" tanya si pemuda kepada Ibrahim. "Makananmu engkau peroleh dari sumber yang tak halal. Setiap saat setan merasuk ke dalam tubuhmu. Tetapi begitu engkau menelan makanan yang halal,
ketahuanlah bahwa semua hal-hal menakjubkan yang bisa engkau lakukan selama ini adalah pekerjaan setan. Keramat ke-6, tak pernah duduk bersila. Tak seorang pun pernah menyaksikan Ibrahim duduk bersila. Mengapa engkau tak pernah duduk bersila? Tanya seseorang kepadanya. Ibrahim menjawab, pada suatu hari ketika aku duduk bersila terdengar olehku suara yang berkata kepadaku, wahai anak Adam, apakah hamba-hamba duduk seperti itu di hadapan Tuhan mereka? Segeralah aku duduk tegak dan memohon ampunan. Keramat ke-7, tobatnya peminum miras. Suatu hari Ibrahim bertemu dengan seorang yang sedang mabuk. Mulutnya berbau busuk. Segera Ibrahim mengambil air dan dibasuhnya mulut si pemabuk itu sambil berkata kepada dirinya sendiri, apakah akan kubiarkan mulut yang pernah mengucapkan nama Allah di dalam keadaan kotor? Itu namanya tidak memuliakan Allah. Ketika si pemabuk siuman, orang-orang berkata kepadanya, pertapa dari Khurasan telah membasuh mulutmu. Si pemabuk menjawab, sejak saat ini aku bertobat. Setelah bertobat demikian, Ibrahim di dalam mimpinya mendengar sebuah seruan kepadanya, engkau telah membasuh sebuah mulut demi Allah dan aku telah membasuh hatimu. Keramat ke-8, pemaaf dan baik hati. Suatu hari ketika Ibrahim sedang berada di padang pasir, seorang tentara menegurnya, siapakah engkau? Seorang hamba, jawab Ibrahim. Manakah jalan ke perkampungan? Tanya tentara itu. Ibrahim lalu menunjuk ke sebuah pemakaman. Engkau memperolok-olok aku, hardik si tentara, kemudian memukul kepala Ibrahim hingga terluka dan berdarah. Setelah itu ia mengalungkan tali ke leher Ibrahim dan menyeretnya. Beberapa orang dari kota yang berada di tempat kejadian itu kebetulan lewat. Menyaksikan hal ini mereka berhenti dan berseru, hai orang bodoh, orang ini adalah Ibrahim bin Azam, sahabat Allah. Si serdadu cepat-cepat berlutut di depan Ibrahim bin Azam, bermohon agar ia dimaafkan. Engkau mengatakan bahwa engkau adalah seorang hamba, si serdadu mencoba membela diri. Siapakah orang yang bukan hamba? Tanya Ibrahim. Aku telah melukai kepalamu, tetapi engkau malah mendoakan keselamatan untukku. Aku mendoakan agar engkau memperoleh berkah karena perlakuanmu terhadap diriku, jawab Ibrahim. Imbalan terhadap diriku karena perlakuanmu itu adalah surga dan aku tidak tega jika imbalan untukmu adalah neraka. Mengapa engkau menunjukkan pemakaman ketika aku menanyakan jalan ke perkampungan? Tanya si serdadu. Ibrahim menjawab, karena semakin lama, pemakaman semakin penuh sedangkan kota semakin kosong. Keramat ke-9, bertemu malaikat Jibril. Ibrahim mengisahkan, pada suatu malam, dalam sebuah mimpi kulihat malaikat Jibril alaihi salam turun ke bumi membawa segulung kertas di tangannya. Aku bertanya kepadanya, apakah yang hendak engkau lakukan? Aku hendak mencatat nama sahabat-sahabat Allah, jawab Jibril. Catatlah namaku, aku memohon kepadanya. Engkau bukan salah seorang sahabat-sahabat Allah, jawab Jibril. Tetapi aku adalah seorang sahabat dari sahabat-sahabat Allah itu, aku memohon hampir putus asa. Beberapa saat Jibril terdiam, kemudian ia berkata, telah kuterima sebuah perintah, tulislah nama Ibrahim di tempat paling atas karena di dalam jalan ini harapan tercipta dari keputusasaan. Keramat ke-10, menyelamatkan orang yang akan hanyut. Dengan berjalan kaki, Ibrahim mengelana melewati gunung-gunung dan padang pasir yang luas sambil meratapi dosa-dosa yang pernah dilakukannya. Akhirnya sampailah ia di Merv. Di sini Ibrahim melihat seorang lelaki terjatuh dari sebuah jembatan. Pastilah ia akan binasa dihanyutkan oleh air sungai. Dari kejauhan Ibrahim berseru, "Ya Allah, selamatkanlah dia." Seketika itu juga tubuh lelaki itu berhenti di udara sehingga para penolong tiba dan menariknya ke atas. Dengan terheran-heran mereka memandang kepada Ibrahim. Manusia seperti apakah dia itu? Tanya mereka di bekap keheranan.